Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC, yang terhormati dan muliakan Bapak Penghulu Lingkungan Gatep, yang tiang hormati dan muliakan Bapak Kepala Lingkungan Gatep, bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap wali santri, dan yang berbahagia anak-anakku santri-santriwati TPQ Darun Nadwah, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita selenggarakan khatamannya. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua di pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan alam akhirul anbiya wa imamur rasul, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak kita kembali untuk berselawat kepada beliau lebih-lebih di bulan kelahiran beliau ini, berharap syafaatul uzma kelak di yaumil akhirah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para tamu undangan rahimakumullah, anak-anakku yang akan khataman Al-Quran atau khatimin wal khatimat yang berbahagia. Acara khataman Al-Quran santri-santriwati TPQ Darun Nadwah Lingkungan Gatep yang kami rangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini Ahad tanggal 23 Rabiul Awal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2023. InsyaAllah akan kita lalui dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan singkat dari kami selaku ketua dari TPQ Darun Nadwah. Acara ketiga selanjutnya adalah khataman Al-Quran. Acara keempat sedikit motivasi atau mau'izatul hasanah yang insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Selanjutnya kita akhiri dengan doa dan bermusafahah dengan anak-anak. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama membuka acara di pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan rahimakumullah, izinkan kami sedikit menyampaikan sambutan atas nama Ketua TPQ Darun Nadwah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada pagi hari ini tiang sangat berbahagia sekali bersama para wali santri dan tentunya anak-anak kami khatimin al-khatimat, bahwa dihadiri oleh Bapak Tuan Guru, kemudian para tokoh agama, tokoh masyarakat dalam acara kami di pagi hari ini, khataman daripada santri dan santriwati kami yang kedua dari TPQ Darun Nadwah, yang sempat tadi Pak Tuan Guru pernah bertanya sejak kapan, semenjak tiang masih remaja sudah ada TPQ, tapi alhamdulillah sudah pernah break 2 kali. Ketika pertama hijrah ke Lombok Utara untuk satu alasan pekerjaan, break dulu 3 tahun.
Setelah itu menikah, kemudian ada rezeki untuk berangkat ke Saudi, break lagi, sehingga kembali dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah kami kembali lagi untuk menghidupkan tempat pengajian sebagaimana yang almarhum dulu orang tua kami lakukan. Dan alhamdulillah wa syukurillah, bagian daripada tamu undangan ini adalah bagian daripada murid-murid almarhum orang tua kami yang dulu memang juga mengajar Al-Quran di tempat ini juga, dan juga sudah dimulai dari datuk kami gitu. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan rahimakumullah, sebagai informasi bahwa pada pagi hari ini ada 17 putra dan putri atau anak-anak kami yang akan melakukan khataman Al-Quran, yang sebutkan satu persatu. Yang pertama Ananda Haifa Najwa Qatrun Nida yang berasal dari Karangpanas, kemudian Safira Hawari yang merupakan putri dari Bapak Haidir, kemudian ada Aulia Rahman, putri dari Bapak Rahman Karangpanas, Julia Ayatul Husna, putri dari Bapak Mahmud Diawan, Aziza Adha Bahrain, putri dari Bapak Bahrain, Oktarisa Az-Zahra yang merupakan putri dari Bapak Salman Al-Farisi, kemudian Ananda Dafa, putra dari Bapak Jalaluddin, Tio Apridiawan, putra dari Bapak Rudi, Firman Chandra Kirana, putra dari Bapak Adi Firmansyah, kemudian Rizki Ajiad, putra dari Bapak Nur Hidayat, Rizki Davian Alfareza, putra dari Bapak Rusman, Ade Adistia, putra dari Bapak Bambang Roy, Azidan Pahri, putra dari Bapak Misnun, Mazia Gina Hakiki, putri dari Bapak Hafifi, kemudian Nadiranita Rahma, putri dari Bapak Nurjati Rahmanto, lalu Hasna Halwa, putri dari Bapak Umar Zuhran, dan yang terakhir Nuha Rafilatul Ma'wah, putri dari Bapak Abdul Khalik. Demikian ke-17 nama anak-anak kami, khatimin dan khatimat, yang kita saksikan sebentar lagi akan melakukan khataman Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, kami sekedar ingin menginformasikan bahwa khataman kali ini tidak jauh berbeda dengan khataman yang pertama yang pernah kami gelar kurang lebih 3 tahun yang lalu, bahwa mohon izin Bapak Tuan Guru dan jamaah yang lain, kita ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk membaca satu persatu daripada ayat-ayat yang telah dipersiapkan, mulai dari surat Ad-Duha nanti, kemudian berakhir di surah Al-Kafirun, lalu mereka dari surat An-Nasr atau Idza Jaa akan membaca secara bersama-sama, dan begitu berakhir nanti di An-Nas, kemudian akan kembali mengulang dari Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah ayat 5 atau wa ulaika humul muflihun. Dan kita sebagai jamaah insyaallah cukup menyimak saja, menikmati bacaan mereka. Mudah-mudahan ada keberkahan dari bacaan-bacaan anak-anak kita ini yang penuh ketulusan tentunya, hati mereka masih bersih. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua di pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan yang kami hormati, untuk memandu acara khataman ini kami mohon kesediaan Bapak Penghulu Lingkungan Gatep, Bapak Haji Munasib. Lalu nanti begitu selesai khataman akan dilanjutkan dengan mau'izatil hasanah atau pesan-pesan baik, pesan-pesan untuk anak-anak kami para khatimin khatimat, dan langsung dilanjutkan dengan zikir dan doa. Kembali kami mohon nanti kesediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC. Demikian sebagai sambutan atas nama Ketua TPQ Darun Nadwah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Penghulu untuk memulai atau memandu acara khataman di pagi hari ini.
تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu sufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anharu khalidin
Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, subhanallah. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan rahimakumullah, demikian tadi anak-anak kami, anak-anak kita bersama khatimin al-khatimat telah membacakan akhir daripada ayat-ayat Al-Quran dimulai surat Ad-Duha sampai dengan An-Nas, lalu dimulai lagi sebagai pertanda akan kembali membaca Al-Quran dari Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan Al-Baqarah sampai dengan ayat 5. Selanjutnya mohon kesediaan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC untuk menyampaikan mau'izatul hasanah baik untuk anak-anak kami para khatimin dan khatimat dan juga bagi kami para orang tua untuk tetap bersemangat memotivasi anak-anak kami dalam belajar dan membaca Al-Quran. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin
حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته أهل بيته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin yang tiang muliakan, Bapak-bapak, para tamu undangan, para sesepuh, para kiai, para asatiz, wabil khusus sahibul bait dan juga ketua dan pembina TPQ Darun Nadwah Akhi Al-Ustadz Haji Roni, anak-anakku semuanya yang saya banggakan dan saya muliakan. Alhamdulillah, betapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita sangat bersyukur, sangat bergembira setelah kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh anak-anak kita. Rasanya dunia ini seperti di surga. Rasanya dunia ini sudah tidak berat lagi dalam beban pikiran kita. Begitu bahagianya kita ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca langsung dari lisan anak-anak kita, yang kita harapkan kelak mereka akan menjadi penerus-penerus kita, menjadi orang-orang yang soleh dan solehah di masanya, dan mudah-mudahan tentunya menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa ini. Selawat dan beserta salam mudah-mudahan terus tercurahkan dari lisan kita melalui hati kita yang paling dalam sebagai tanda kecintaan kita kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat dan salam tersebut kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan tentunya juga anak-anakku semua yang saya banggakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam perjalanan hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan usia 63 tahun, lalu Rasulullah meninggalkan dunia dan mewariskan satu warisan yang sangat luar biasa, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Di dalam salah satu hadis beliau yang mulia, beliau bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnatu rasulillah, atau kitab Allah wa sunnatu rasulillah, yang artinya saya tinggalkan untuk kalian, kata Rasulullah, dua hal. Kalau kalian pegang teguh yang dua ini, maka selama-lamanya kalian tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan ini, bahkan sampai di alam akhirat nanti. Kedua itu adalah Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadi pada zaman sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, pada zaman sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika sahabat Abi Hurairah berangkat dari rumahnya mau ke masjid, beliau pagi itu mampir di pasar kota Madinah. Kemudian beliau melihat orang-orang di pasar sedang sibuk berdagang, berbisnis, berusaha. Kemudian beliau menghampiri orang-orang yang ramai di pasar itu, dan beliau mengatakan, alangkah lemahnya kalian. Lalu mereka bertanya, kenapa begitu wahai Abu Hurairah? Lalu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, apakah kalian tidak tahu bahwa di masjid sedang dibagikan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayo, siapa yang mau silakan berangkat ke masjid, cari jatah kalian masing-masing ada di sana. Lalu semua orang yang di pasar itu mulai menutup dagangannya. Semuanya bergegas berangkat dan pergi ke masjid.
Sahabat Abu Hurairah hanya diam saja di pasar itu. Lalu begitu orang-orang ini sampai di masjid, kemudian melihat orang tidak ramai di masjid. Tidak layaknya seperti orang pembagian harta warisan, akan ramai orang, rebutan dan lain sebagainya. Karena dalam perjalanan dari pasar ke masjid, mereka berpikir, saya kira-kira dapat apa? Apakah dapat uang? Apakah dapat unta? Ataukah dapat tanah? Ataukah dapat apa yang bisa dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi yang mereka lihat di masjid itu tidak ada. Hanya ada orang sholat, ada orang baca Al-Quran, dan ada orang ada halaqah ilmu. Lalu mereka semuanya kembali ke pasar. Ini kok tega sekali Abu Hurairah, kata mereka. Tega sekali Abu Hurairah membohongi kita. Lalu mereka balik ke pasar dan menemui Abu Hurairah sedang di pasar. Lalu mereka mengatakan, wahai Abu Hurairah, kenapa anda tega sekali membohongi kami? Katanya ada bagian harta warisan di masjid, dan itu adalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Lalu apa yang kalian temukan di masjid? Kami tidak menemukan barang-barang yang dibagi-bagi. Kami tidak menemukan uang, harta, benda yang dibagi. Kami hanya melihat ada orang sholat, ada orang baca Quran, dan ada orang ada halaqah ilmu. Lalu kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisannya Rasulullah. Al-Quran itu diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca, kita hafal, kita amalkan, sehingga menjadi penolong dan syafaat kita kelak di hari akhir. Kisah yang luar biasa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berdakwah dengan hal, beliau mengajak kita semua tentu yang mendengarkan kisah ini, tentu mudah-mudahan tergoyah. Mudah-mudahan juga kita semua menjadi bersemangat untuk mendorong anak-anak kita ini tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tapi tentunya juga nanti mudah-mudahan mampu menghafal Al-Quran dan pada puncaknya mengamalkan isi Al-Quran. Al-Imamun Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menyebutkan hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, man qara'al Quran wa amila bima fih albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsan min dau'is syams. Yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran lalu mengamalkan isinya, maka kelak di hari kiamat Allah akan mempersilahkan orang tuanya untuk duduk di singgasana, lalu orang tuanya akan dibagikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahkota itu akan mengeluarkan cahaya sinar yang luar biasa, bahkan lebih cantik daripada sinarnya matahari. Inilah anak-anakku semua, mungkin dalam kehidupan ini kalian belum bisa membayar jasa kebaikan orang tua, maka dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran nantinya, dengan mengamalkan isi Al-Quran, kalian telah menyiapkan mahkota untuk orang tua sendiri. Subhanallah. Tetap semangat nggih? Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita selaku orang tua juga pernah dipesan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau yang mulia, beliau bersabda, "Adibu auladakum ala salasi khisalin." Ayo didik anak kalian 3 hal, kata Rasulullah. Ala hubbi nabiyikum, pertama didik mereka untuk mencintai Rasulullah. Wa hubbi ahli baitihi, yang kedua didik mereka agar mencintai keluarga Rasulullah. Kemudian wa ala qiraatil Quran, dan didik anak-anak kalian supaya senang membaca Al-Quran. Ini pesan Nabi SAW. Yang pertama, Rasulullah berpesan, orang tua silahkan ajarkan anak-anak kita mencintai Rasulullah SAW dengan mengajarkan sunnah-sunnahnya. Dulu pernah salah seorang perdana menteri dari negara Afrika, negara yang jauh dari Afrika sana, pernah datang berkunjung ke Indonesia. Lalu sampai di Indonesia, dia ingin studi banding tentang pendidikan pesantren, madrasah di Indonesia ini.
Perdana Menteri itu melihat kurikulum dan mata pelajaran yang diajarkan di madrasah dan sekolah-sekolah, lalu melihat ternyata di madrasah sanawiyah atau di pesantren ada diajarkan sirah nabawiyah, sejarah Nabi SAW. Beliau heran, ini kok ada di madrasah diajarkan sejarah Nabi, di sekolah diajarkan sejarah Nabi, di pesantren diajarkan sejarah Nabi. Heran luar biasa beliau. Karena kami di Afrika, katanya, negara Islam di Afrika, tidak mengajarkan sejarah Nabi di sekolah, tapi kami ajarkan dia di rumah-rumah kami, katanya. Anak-anak itu tidak diajarkan di sekolah, tapi orang tuanya yang mengajarkannya di rumahnya. Dia ingatkan anaknya, nak, kalau makan pakai tangan kanan, karena Nabi melarang kita makan pakai tangan kiri. Nak, kalau belajar mulai dengan bismillah, karena Nabi mengajarkan kita memulai apapun itu dengan bismillah. Nak, kalau mau keluar rumah jangan lupa baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Begitulah pesan Nabi dulu. Begitu orang tua mengajarkan, mencontohkan bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang ibu dalam rumah tangga itu. Ternyata sunnah-sunnah Nabi di negara Afrika di sana itu bahkan dihidupkan dalam skup rumah tangga yang kecil. Di situ ada orang tua dan anak-anak. Disitulah mereka mendapatkan sejarah Nabi. Anak-anak sudah dikenalkan siapa Nabi Muhammad, siapa sahabat-sahabatnya yang ikut berjuang, siapa istri-istrinya, siapa keluarga besarnya Nabi, siapa musuh-musuhnya. Sudah diajarkan di dalam rumah tangga. Ini yang luar biasa. Mungkin sudah ada yang memulai itu, dan mungkin ada yang belum memulai itu. Mudah-mudahan kita bisa memulai itu dalam rumah tangga kita, sehingga anak-anak kita nanti begitu masuk ke madrasah, ke sekolah, mereka tidak asing lagi dengan sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Mereka tahunya hanya hari proklamasi, mereka tahunya hanya hari kemerdekaan, tapi tidak ingat tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin anak-anak hanya ingat hari Jumat saja, hari yang mulia. Padahal salah seorang alim soleh bernama Profesor Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan hari Senin lebih mulia dari hari Jumat, karena hari Senin itu hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah tidak lahir, maka tidak ada yang bisa memuliakan hari Jumat, sehingga hari lahir beliau lebih mulia dari hari yang lain. Bahkan termasuk malam Senin lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Itu yang beliau sampaikan. Lalu pesan Nabi yang kedua adalah mengajarkan anak-anak kita cinta kepada keluarga Nabi. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebut keluarga Nabi. Allah SWT berfirman, liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ya, artinya Allah ingin membersihkan, Allah ingin menjaga kalian wahai keluarga Nabi dari semua hal-hal yang tidak baik, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Maka kita pun juga harus ikut apa yang disampaikan oleh para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya ala baiti Rasulillahi hubbukum fardun fil Qur'ani anzalahu, yakfikum min 'azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarga Nabi, wajib kami mencintai kalian, kata beliau, kata Imam Syafi'i. Wahai keluarga Nabi, kami ini wajib mencintai kalian, karena begitulah yang dikabarkan Allah di dalam Al-Quran. Maka cukup kebanggaan bagi kalian dan kemuliaan bahwa orang yang tidak menyebut keluarga Nabi dalam solatnya tidak sah solatnya. Ketika dalam tahiyat kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salawat dan salam untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang luar biasa. Dulu kita kenal cucu Nabi yang bernama Imam Al-Husain. Imam Al-Husain ini berangkat dari Madinah bersama 70 keluarga Nabi.
ingin berangkat dari Madinah ke negeri Irak, karena di Madinah kondisinya lagi tidak kondusif. Lalu sampai di tengah satu tempat dalam perjalanannya, beliau berada di tengah satu padang namanya padang Karbela. Di sana beliau dihadang oleh orang-orang yang tidak suka kepada keluarga Nabi. Kemudian banyak keluarga Nabi dibunuh, termasuk Sayyidina Al-Husain ini dibunuh, bahkan dipenggal lehernya. Lalu ada salah seorang di antara orang yang membunuh itu, berapa tahun, puluh tahun kemudian berangkat ke Madinah, ingin mengunjungi putra dari Imam Al-Husain bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin, salah seorang pembunuh. Lalu berangkat ke Madinah, ingin melihat bagaimana akhlaknya keluarga Nabi SAW. Sampai di Madinah, beliau mencari di mana rumahnya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Lalu ditunjukkan, dan beliau bertamu selama 3 hari. Orang penjahat ini bertamu di rumah keluarga Nabi. 3 hari dijamu seperti raja, diterima dengan baik, diberikan makan yang luar biasa, diberikan tempat nginap yang luar biasa, sampai 3 hari. Lalu orang niki mau pamit. Sebelum pamit dia bertanya, "Tuan Imam Ali Zainal Abidin, apakah Anda kenal saya?" Kata Imam Ali Zainal Abidin, "Iya, saya kenal Anda." "Siapa saya, wahai Imam Ali?" "Anda ini salah seorang pembunuh ayah saya." "Lalu kenapa kok Anda bisa begitu ramah menerima saya, begitu menjamu saya seperti raja, memberikan makan yang luar biasa, penginapan yang luar biasa? Kenapa Anda tidak balas dendam sama saya?" Lalu Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, "Beginilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang jahat harus dibalas dengan kebaikan. Kalau kita balas kejahatan orang dengan kejahatan, sama saja kita jadi orang jahat." Begitulah keluarga Nabi SAW, orang-orang yang terdidik dan dididik langsung oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga mencintainya adalah wajib. Lalu yang ketiga, pesan Nabi SAW adalah membaca Al-Quran. Anak-anakku semua yang khatam hari ini, alhamdulillah, jangan sampai khatam kemudian tamat, tidak ngaji-ngaji lagi. Tapi khatam ini adalah penghargaan untuk kalian semua, reward untuk kalian semua yang telah belajar mulai dari abatasa sampai akhirnya bisa membaca Al-Quran. Dan saya mendengar bacaannya luar biasa, bacaannya bagus-bagus, luar biasa, luar biasa. Fasih bacaannya bagus, hurufnya bagus, makharijul hurufnya luar biasa bagus. Sehingga niki tentu tidak lepas dari peran akhi Al-Ustaz Haji Rani, dan niki juga tentu dorongan yang luar biasa dari orang tua dan juga semangat dari anak-anak. Ini luar biasa. Maka Rasulullah SAW dalam salah satu hadis beliau yang mulia mengatakan, barang siapa yang berkumpul kemudian membaca Al-Quran, kemudian bertadarus, memahami sedikit demi sedikit ayat-ayat Al-Quran itu, maka Allah menurunkan malaikat menaungi kita pada majlis ini, memberikan keteduhan di hati kita, memberikan jaminan untuk kita teduhan dan naungan kelak di hari akhir, di hari kiamat, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya senang, bangga luar biasa melihat anak-anak kita ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua baca terus Al-Quran ini. Inilah azimat hidup kita, inilah pedoman hidup kita, inilah sandaran hidup kita, inilah pegangan hidup kita, dan inilah harapan hidup kita dunia sampai akhirat nanti. Satu motivasi dari Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, pesan Nabi, karena nanti di hari kiamat dia akan datang menolong kita semua. Kalau di hari kiamat kita tidak bisa ditolong oleh teman, oleh saudara, oleh tetangga, oleh sahabat, bahkan keluarga, Allah menyampaikan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari kiamat nanti kita tidak bisa tolong anak kita, kita juga tidak bisa minta tolong dengan orang tua kita,
Kita tidak bisa minta tolong sama sahabat, tetangga, kawan, kerabat dan lain sebagainya. Ternyata ada orang nanti akan datang bantu kita. Ini jalannya, ayo lewat sini. Dan ternyata itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran ketika kita masih hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita umat Nabi Muhammad ini dengan Al-Quran. Maka kalian telah dipuji oleh Rasulullah. Bapak juga dipuji oleh Rasulullah dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian. Artinya ada orang baik, tapi yang lebih baik adalah anak-anak kita yang belajar Al-Qur'an. Dan pada saatnya nanti juga seperti akhi akan mengajarkan Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di kampung kita. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kampung kita. Insya Allah kita yakin berkah bacaan Al-Qur'an mereka, berkat TPQ ini Allah mengangkat bala, Allah SWT mengangkat azab dari kampung kita, Allah menjauhkan bencana dari kampung kita. Karena begitulah barokah Al-Quran untuk kita semua. Mudah-mudahan TPQ ini terus berjalan dan terus hidup dan dengan semangat, dan tentunya anak-anak nanti akan juga berkhidmat di sini di TPQ ini, membantu akhi Al-Ustaz Haji Roni dan juga kita semua, sehingga terus menjadi generasi-generasi dan mencetak generasi Qurani, sehingga kehidupan kita yang akan datang lebih siap dari sejak dini. Demikianlah barangkali yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munasiang langsung doa Pak Tuan Guru. Munasiang langsung doa nih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram ajma'in. Sallallahu alaihi Fatih. Al-Fatihah khususan di almarhumah kulluhum. Al-Fatihah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri nafatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وعليها وبها المسجد إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه لهما الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه ومن شر ما قبله ومن شر ما بعده اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن وبارك لنا في حياتنا وبعد مماتنا ببركة القرآن اللهم بارك أموالنا وأولادنا وذرياتنا ببركة القرآن اللهم ارزقنا بكل سورة من القرآن سرورا وبكل آية من القرآن ألفة
وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا معسرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم أنت يا رحمن ويا رحيم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت يا غفور ويا غفار اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أنت يا وهاب يا رزاق ارزقنا رزقا واسعا حلالا مباركا بغير حساب اللهم أنت يا وهاب يا رزاق ارزقنا الصحة والعافية وارزقنا تمام الصحة وتمام العافية وارزقنا السلامة والعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل هذه القرية قرية آمنة وارزق أهلها من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullah khairal jaza kami sampaikan kepada Bapak Haji Munasir, Bapak penghulungkan. Begitu juga jazakumullah khairal jaza kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Tun Guru Haji Saiful Bahrain yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah dan sekaligus memimpin doa. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan rahimakumullah, anak-anakku para khatimin dan khatimat, demikianlah acara khataman Quran pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bersalam-salaman, bermusafah dengan anak-anak, dan untuk keberkahan acara di pagi hari ini mari kita sama-sama tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu ahsanal jaza. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.